5 seconds, sir. Ship ready! Solution ready! Weapon ready! Fire! Pada video kali ini guys, saya akan kembali melanjutkan merangkum alur cerita film Hunter Killer part yang kedua atau bagian yang terakhir. Nah, buat kalian yang belum nonton part yang pertama, silahkan cek link filmnya di deskripsi. Oke guys, tanpa menunggu lama-lama, inilah dia alur cerita film perang yang berjudul Hunter Killer 2018. Open seas ahead. Perlahan tapi pasti akhirnya mereka pun berhasil melewati jalur tersebut. Sementara itu, Bayman dan dua orang anggotanya tanpa Martinelli bersiap untuk menyelam mendekati gedung tempat Presiden Rusia ditahan. Let's go swim. Setibanya di daratan, ketiganya menemukan seorang pengawal setia Presiden Rusia yang dieksekusi tadi masih hidup. Singkat cerita, pengawal Presiden Rusia itu pun bekerja sama untuk melawan Durov dan menyelamatkan Presiden. The fleet awaits your orders, sir. Hold steady. He's an American. Готовить оружие к бою. Летят на всех. Mark! Go! Go! Come on! Follow me! Олег! Go, sir! Go! Gotta move! Давайте, давайте! Шевелитесь! На что? Я не вижу охранника! Fuck you! Presiden berhasil diselamatkan, namun pengawal presiden dan seorang anggota Bayman tewas di tempat. Dikarenakan masih dalam pengejaran militer Rusia, ketiganya pun segera pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, Kapten Joe telah mengutus dua orang krunya menggunakan kapal selam Majestic untuk menjemput Bayman di titik ekstraksi sesuai rencana. Di saat sedang mendapat gempuran brutal dari militer Rusia, Martinelli dengan sigap datang memberikan bantuan. Itulah tugas khusus Martinelli yang diperintahkan Bayman tadi.
Ketika kapal selam Majestic telah muncul di permukaan, pasukan militer Rusia ini terus berdatangan untuk menghujani mereka dengan peluru. Agar presiden dapat diselamatkan, seorang anggota Bayman memberikan tembakan perlindungan. Sementara Bayman membawa presiden menuju ke kapal selam Majestic. Anggota Bayman yang berusaha menyusul menyelam ke kapal Majestic harus tewas setelah mendapat beberapa tembakan dari militer Rusia. Sementara itu, Presiden Rusia berhasil masuk ke dalam kapal. Namun setelah itu, Bayman malah memutuskan untuk pergi lagi ke daratan. Menhan Durov yang mendapat laporan jika presiden berhasil diselamatkan oleh militer Amerika, ia lalu memerintahkan kapal perang penghancur mereka untuk menenggelamkan kapal selam Arkansas Amerika. Dari dalam kapal, Kapten Joe terima laporan dari krunya jika ada pergerakan kapal di atas permukaan laut. Sergio lalu memberitahu jika itu kapal Yevchenko, jenis kapal perang penghancur Rusia, dan ia sendiri yang melatihnya. Serangan mereka tak pernah meleset. Sementara itu, kapal selam Majestic tak sengaja melewati sensor sonar yang membuat mereka terdeteksi radar kapal Yevchenko, sehingga kapten kapal Yevchenko memerintahkan untuk melakukan serangan. Kru kapal Majestic yang menyadari itu pun berusaha untuk memindahkan presiden Rusia masuk ke dalam kapal Arkansas sebelum mereka diledakkan oleh serangan roket kapal Yevchenko. All ahead flank. I want that sub on the floor. Rocket mortar splashes, close range! The collision alarm, lock it down! Hurry up! 20 seconds since mortar splash! Okay? Come on, buddy. Get up. Get up. You're fine. Let's secure! That's gunshot wounds. They're firing! Torpedoes in the water! Wait for impact. Brig ship for impact. Tak sampai di situ, kapten kapal Yevchenko kembali menyerang kapal selam Arkansas dengan meluncurkan 2 buah torpedonya. Tapi Kapten Joe melawannya dengan melontarkan alat pengelak. Selanjutnya, Kapten Joe meminta krunya untuk bersiap melepaskan tembakan ke arah kapal Yevchenko. Namun seketika ia lalu membatalkan keputusannya itu setelah melihat wajah Sergio yang tampak pasrah. Mau tak mau, Kapten Joe pun menggunakan plan B-nya, yaitu membuat kapal selamnya tak bergerak di dalam tumpukan pasir di dasar laut. Launch evasion devices. Downing 300 feet! Brace for impact. 100 feet! Depth 150 feet under the keel. 5 feet. Impact. Di Pentagon, mereka terima laporan jika kapal selam Arkansas telah tenggelam di dasar laut karena serangan dari Rusia. Padahal itu semua taktik perang Kapten Joe yang tidak diketahui atasannya. Charles yang percaya bahwa kapal selamnya hancur lalu memarahi John Speaks dan Jay.
Ia lalu meminta agar armada Angkatan Laut Amerika segera bergerak lakukan aksi balasan serangan ke Rusia. Dari pihak Rusia pun tak tinggal diam. Durov memerintahkan seluruh armada angkatan lautnya untuk bergerak berperang melawan Amerika. Sepertinya Perang Dunia Ketiga akan terjadi. They're responding to our movements. Dari dalam hutan, Martinelli mendapat kejaran dari pasukan militer Rusia, tapi beruntung Beman datang membantunya. Kembali lagi ke Kapten Joe. Di dalam kapal ia bertemu dengan Presiden Rusia. Presiden Rusia meminta agar dihubungkan dengan jenderalnya di Moskow untuk melaporkan Durov telah mengkudetanya. Kapten Joe pun bersedia untuk membantu. Sementara itu krunya sibuk memperbaiki beberapa kerusakan di dalam kapal saat terkena serpihan ledakan tadi. Di ruang torpedo, kru kapal berusaha memindahkan misil torpedo ke ruang tabung serangan. Namun naas torpedo tersebut terjatuh dan menimpa seorang kru. Rekan-rekan yang lain pun berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayang suara mereka terdengar oleh sensor sonar di dasar laut. Hal itu pun memberikan sinyal ke kapal Yevchenko mengenai titik lokasi kapal selam mereka. Destroyer's bearing off, Captain. Berhasil menyelamatkan kru yang tertimpa misil torpedo, Kapten Joe pun harus menerima kabar pahit bahwa ruang tabung torpedonya rusak. Selain itu juga krunya melaporkan jika mereka telah dikunci oleh kapal Yevchenko. Dipastikan mereka semua akan menjadi sasaran empuk kapal perang penghancur Rusia. Tak kehabisan akal, Kapten Joe lalu meminta bantuan ke Sergio. Ia meminta Sergio untuk berkomunikasi dengan kapal Yevchenko untuk menghentikan serangan. Singkat cerita, Sergio pun berkomunikasi dengan kapal Yevchenko, memberitahu mereka untuk menghentikan serangan karena di dalam kapal selam Amerika terdapat Presiden Rusia dan 2 orang krunya yang diselamatkan militer Amerika. Untuk lebih meyakinkan lagi, Presiden Rusia pun ikut bersuara dan memerintahkan semua armada Angkatan Laut Rusia untuk tidak menyerang kapal selam Amerika. Tak berkutik, Kapten kapal Yevchenko pun menghentikan serangan dan melaporkan ke Durov bahwa mereka tidak bisa mengikuti perintahnya lagi. Di saat yang bersamaan, Charles diberitahu oleh John dan Jane bahwa kapal selam mereka telah muncul ke permukaan tepat berhadapan dengan kapal perang Rusia. Diketahui juga dari catatan laporan, kapal selam Arkansas baru saja mengirim pesan atau berkomunikasi dengan kapal Yevchenko. Jane kemudian lalu diperintahkan untuk menghubungi para jenderal di Rusia. Sementara itu, Durov diam-diam mengerahkan beberapa truk yang bermuatan misil penghancur KH-35 ke arah kapal selam Amerika. Mengetahui hal tersebut dari Pentagon, John menghubungi Kapten Joe agar ia melindungi kapal selamnya dan semua krunya. Sebentar lagi misil KH-35 akan mengarah ke kapalnya. Battle stations. Battle stations out. 5 launch vehicles on the move. Take solutions on warships now. Captain, the American sub has opened its missile. 30 seconds. Spin up missiles 1 and 2. They're targeting Arkansas. Tomahawks 1 and 2 ready for launch. Missiles been fired from Polyarny. Locked on to enemy missiles, sir. Captain! Launch detection. Remove safeties. What the hell's he doing?
What just happened? So we have a confirmed hit on Russian soil. Missiles from the Yevchenko. Yaps, tanpa diduga-duga guys, ternyata kapal perang Yevchenko milik Rusia ini membantu menyelamatkan kapal selam Amerika. Mereka juga menghancurkan pusat komando Polyarny dengan bonus tewasnya Durov di dalam ledakan. Keberhasilan ini pun membuat Kapten Joe dan semua krunya tersenyum bahagia. Not us. Sementara itu dari Pentagon, mereka terima laporan bahwa armada Angkatan Laut Rusia kembali putar arah setelah membantu menyelamatkan kapal selam Amerika. Dari kabar yang Jen terima juga bahwa Presiden Rusia telah memerintahkan Angkatan Udaranya untuk mengamankan Polyarny. Scene selanjutnya, Kapten Joe melepas kepergian Presiden Rusia dan Sergio bersama dengan 2 orang krunya untuk kembali ke negaranya. Sergio pun mengucapkan terima kasih karena sudi mau menyelamatkan negaranya dan presidennya. Tak lama rombongan Presiden Rusia pergi, Kapten Joe kedatangan Beman dan Martinelli yang diantar Angkatan Udara Rusia. Singkat ceritanya, mereka pun segera pergi dari sana untuk kembali ke Amerika. Dan filmnya pun selesai guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Bye bye.